Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silakan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker Super Thanks dengan donasi saudara. Yuk, segera dicoba. Seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hai sahabat Pijar, Bersama saya, Billy Kumahua. dan saya Dinda Syalitali Kumahua. Di acara When the Music Fades. Yeay. Episode 4, Season 2. Yes. Acara ini membahas tentang Praise and Worship. betul sekali. Jadi kalian bisa kirimin pertanyaan-pertanyaan, dan banyak juga sahabat Pijar TV sudah memberikan pertanyaan. Langsung saja kita jawab pertanyaan kalian. Tangan ajaib. Tangan ajaib. Ini Fokus tangan ajaib. Tangan Tangan ajaib. ajaib, fokus Ini ayo. Oh, ya. mengganggu atau gini aja nih sekalian. Wih, Wih, gile. sap ya. Kita harus duduk kayak gini. Tongkrongan kami. Oke. Nggak seperti ini gimana? Udah Oh, Pak, baca. Boleh keluar dari gereja nggak sih Kak? Zoom in, zoom out, zoom in. Boleh kalau misalnya udah kelar ibadah mah keluar aja. Iya bener juga. Ngapain di dalam terus ya? Kecuali Punya ada, kerjaan lu. siapa tahu ada acara retret kan. nginep. Bener. Oke, boleh keluar dari gereja nggak sih Kak jika terjadi perpecahan dalam tim PW gereja karena konflik internal dan tidak campur tangan pemimpin gereja untuk bisa memfasilitasi masalah tersebut? Sebenarnya Bu, kalau boleh mah boleh-boleh aja ya. Sebenarnya. Tapi kan masalah gini. Kamu ini kan kalau misalkan kamu sudah tertanam dan kamu tahu itu rumah kamu, Betul. kalau daripada kamu minggat, lebih baik kan sebisa mungkin cari cara untuk membereskan gitu, mencari solusi untuk membereskan masalah yang ada di dalam keluarga kamu, Iya. gitu. Dan kalau memang pemimpin tidak turun tangan untuk memfasilitasi supaya konfliknya selesai, harus diminta supaya turun tangan dan memfasilitasi, karena memang itu tugasnya pemimpin. Nggak bisa seorang pemimpin cuma mendiamkan situasi yang udah jelas-jelas nggak baik gitu. Sebaiknya memang dilibatkan, dan kalau Ya. perlu kalian request, tolong dong ini dibahas dan tolong diselesaikan karena udah mengganggu gitu. Nah, saya sih nggak menyarankan sampai keluar gereja ya, karena menurut saya nggak akan selesai juga. Nanti ketemu di gereja Ya. lain juga pasti ketemu Konflik nggak ada, mungkin nggak ada konflik, pasti ada konflik. ada Namanya lagi manusia. aja maksudnya. Jadi daripada kalian pindah-pindah gereja, mau pindah gereja berapa kali dalam hidup ini gitu kan, mendingan diselesaikan masalahnya supaya bisa beres. Tapi gini, kalian harus punya juga ukuran batasannya juga, karena kan memang firman Tuhan bilang besi menanjangkan besi,
manusia menjamkan sesamanya. Tapi bukan berarti kita harus diam aja kalau itu udah menjadi sesuatu yang toksik dan gak baik. Ada kalanya kalau memang itu sesuatu yang harus kalian ambil tindakan, ya ambil tindakan. Tapi pastikan itu datangnya bukan dari perasaan gitu. Iya. Karena kalau kita cuma main perasaan terus-terusan, kita nggak akan ada habisnya gitu. Iya. Kita kan lagi menjalani kehidupan yang didasari Iya. oleh perkataan dan perkataan Betul. firman Tuhan. Jadi jangan dasari hidupmu hanya dengan perasaan, hanya dengan gue ngerasa sakit hati, kalau gitu gue cabut. Gue ngerasa sakit hati, kalau gitu akan begitu terus, nggak akan ada habisnya gitu. Kalian harus punya ukurannya dan kalian tahu limitasinya gitu. Dan sebaiknya tetap diselesaikan. Karena menurut saya nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan di meja makan. Jadi ajak makan aja. Ajak makan aja. Tapi kalau misalkan memang sudah ada beberapa orang yang merasakan keresahan yang sama, ya berarti memang gembala kamu atau leader kamu harus tahu, dan kalau bisa pemimpinnya juga memfasilitasi sih. Kalau misalkan pemimpin yang nggak memfasilitasi, mungkin ya dia juga nggak tahu kalau ini adalah hal yang urgent atau yang dibahas gitu. Mungkin bagi dia kayak ya udahlah, cuman gini aja. Coba deh kalau misalkan memang keresahannya dari beberapa orang itu juga kasih tahu ke gembala atau leadersnya, siapa tahu memang ini adalah hal yang harus diselesaikan. Yes, setuju. Semoga terjawab Gitu. ya pertanyaan berikutnya. Pokoknya untuk kebersamaan bersama. Iya. Oke. Gimana Jian Fahira? Jian Jian Fahira. Fahira nih, tersayang. Gila, tua banget. Tersanjung. Bukan ya, itu Sanjung Lulu tersayang. Tobing. Oh. Kagak perlu kita bahas juga soal sinetron di sini. Gimana? Oke. Kak. Bagaimana menanggapi pernyataan deh salah. Menanggapi pernyataan orang-orang dari aliran gereja yang berbeda yang suka bilang bahwa penyembahan dengan bahasa roh kan rapper. Ini cewek. nih, ini dia contoh kasus. Kak, bagaimana menanggapi pernyataan orang-orang dari aliran gereja yang berbeda yang suka bilang bahwa penyembahan dengan bahasa roh pakai minyak urapan dan pakai tarian profetik itu mirip dengan penyembahan berhala? Oh gue sih. Keren tadi lagi dalam urapan gitu, jadi yo. Urapan tepak syakur tapi. Oke, gimana tuh Kak? Cepetan jawab. Saya bisa jawab kayak gini-gini berat banget buat saya. Oke, gini, kalau misalnya kita punya gereja memang di Indonesia, bahkan kita punya denominasi gereja yang berbeda-beda. Ada yang nggak setuju sama bahasa roh, ada yang setuju dengan bahasa roh, ada yang nggak setuju dengan minyak urapan, ada yang setuju. Ini nggak akan ada habisnya kalau kita terus melakukan sesuatu yang sifatnya takut dinilai sama orang. Menurut saya gini, kalau kalian sebagai satu buah gereja percaya bahwa apapun yang kalian lakukan, baik itu merupakan bahasa roh, baik itu merupakan tindakan profetik, tarian profetik, urapan, minyak urapan, itu semua adalah bagian dari iman yang gini, kalian merasa bisa memanifestasikan apa yang iman kalian itu melalui hal tersebut, lakukan aja. Karena memang itu tindakan profetik. Saya dulu nggak percaya bahasa roh. Ya. Contohnya, karena saya orang Presbyterian banget gitu, saya nggak percaya bahasa roh. Karena saya ngerasa orang bahasa roh itu dibuat-buat. Tapi setelah saya belajar mendalami firman Tuhan, ternyata enggak loh. Ternyata memang bahasa roh itu ada. Dan memang itu sesuatu yang sifatnya nggak bisa kompakan gitu. Kita serentak, ayo bahasa roh, mungkin enggak gitu. Tapi setelah saya mengerti, oh ternyata bahasa roh itu memang ada gitu. Dan itu pribadi, sifatnya membangun pribadi, nggak harus bersama-sama dengan jemaat misalnya. Pandangan saya bisa berubah karena saya belajar lebih jauh dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ada kok orang-orang yang memang tidak membuat-buat misalnya. Lalu untuk minyak urapan, ada kan orang-orang yang merasa dengan mereka melakukan tindakan mengurapi atau memberikan minyak urapan itu bisa ada sesuatu yang tindakan profetik yang men-trigger imannya untuk lebih aktif lagi gitu. Ada hal-hal seperti itu. Ada juga orang yang nggak perlu dengan tindakan-tindakan seperti itu, dia bisa langsung mengucapkan sesuatu dan dia percaya dan deklarasi iman dengan penuh akan hal itu. Bisa. Jadi semua tetap kembali ke kalian masing-masing. Jangan pernah membiarkan orang lain mendefinisikan kehidupanmu apa yang kamu percaya gitu. Kalau buat saya itu aja pada intinya. Iya, yang penting kan sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan Paulus juga udah ngomong juga kan, kalau misalkan dia kemana, ya seperti apa waktu itu ya? Yunani, orang Yahudi ya. Iya gitu kan. Jadi kayak, karena emang DNA juga beda-beda dan nggak harus saling nggak harus saling merasa mana yang lebih baik, mana yang lebih. Betul. Yang penting pada akhirnya kita tahu bahwa yang kita lakukan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Semoga terjawab. Satu lagi. One more. Oke. One more. Ide Kak. Wih, suka nih. Makasih ya idenya. Gimana Setuju pendapat banget. Kakak kalau When the Music Fades ini sesekali dibuat jadi semacam acara audisi atau talent show buat musisi atau penyanyi dari daerah yang hidden gem? Asik. Lalu yang Daerah terpilih bisa hidden gem. nyanyi bareng kakak-kakak. Ya, nanti bisa langsung aja tim pijar ditampung pendapat ini, ya kan? Karena mungkin bisa juga bukan audisi atau pencarian bakat yang gimana, cuman lebih kayak bagaimana kita
apa ya, memberikan platform dan kita bisa praise and worship bareng di kota kalian. Oke, satu pertanyaan terakhir lah kalau gitu, karena tadi kan saran, suggestion. Wow. Bagaimana respon yang tepat Kak jika ada salah satu tim PW yang tidak menjadi contoh dalam membimbing adik-adik yang baru terlibat dalam pelayanan? Karena orang tersebut lebih ingin didengar terus dibanding mendengar. Gimana Anti kritik ya orangnya. Jangan anti kritik ya. Itu menjadi contoh, oke, karena orang tersebut lebih ingin didengar terus dibanding mendengar. Gimana ya? Kasih tahu ke leaders ya sih, gembala atau leaders, pokoknya di atasnya dia gitu. Menurut saya. The best sermon is your actions. Yes. Menurut saya preaching terbaik itu adalah waktu kita bertindak sesuai dengan yang kita percaya. Gak ada gunanya kita khotbah bagus, kita sharing firman Tuhan yang keren, kita hafal semua ayat di luar kepala, tapi waktu pada akhirnya tindakan dan action kita tidak mencerminkan apa yang kita percaya. Jadi saya percaya bahwa ketika kita hidup sebagai seorang yang melayani Tuhan, kita harus menjadi representasi dari siapa yang kita layani. Kita melayani Tuhan itu supaya orang lain melihat Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti kita melihat Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu menjadi good works-nya kita, jadi ergonnya kita gitu. Kalau Matius 5 ayat 16 bilang kan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan. Ini seperti ini ada Bapamu generasi di surga. ini. Tadi kalau terdengar ini adalah suara Ya, generasi. itu suara anak saya ya. Pada akhirnya semua yang kita lakukan itu menjadi contoh. Kita nggak bisa cuman acting aja, tapi kehidupan kita sehari-hari harus jadi contoh. Ya, dan percayalah generasi zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu lebih kritis dan mereka ingin lebih lihat contoh dibandingkan hanya mendengarkan sekedar sermon doang. Karena mereka tuh kritis banget, mereka bisa sangat kok ini seperti ini ya? Kok ini kritis banget dan untuk kakak-kakak youth di luar sana, kakak-kakak youth yang nggak harus di praise and worship, kita memang harus jadi contoh karena adik-adik tuh akan gini, zaman sekarang media sosial di mana-mana mereka mencontoh itu kan. Daripada mereka mencontoh media sosial yang mungkin banyak yang di luar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita juga tidak menjadi contoh yang baik, apa bedanya gitu loh. Jadi mendingan yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Ya kan, jadi kita memang harus jadi contoh di gereja dan di luar gereja. Kenapa? Biar anak-anak tahu, yang gini loh. Bahwa kita orang yang sama. Orang yang sama dan apa ya, kayak firman Tuhan itu jadi kompasnya kita nggak hidup dengan kemauan kita sendiri. Dan dia nggak akan jadiin platform yang si sosial media yang mereka lihat itu jadi patokan, tapi kehidupan kakak sebagai teladan. Mau nggak mau build relationship juga lebih penting. Dan kalian juga harus ingat sebagai tim PW pun kalian harus regenerasi gitu. Kalian nggak mungkin you will not be doing this for the rest of your life. Harus diregenerasi dan kalian harus impartasikan nilai-nilai itu ke generasi yang di bawah. Dan ini serius, ini serius ngomong ya. Jadi penting banget jadi. Gue tergerak untuk ngomong gini ke anak-anak kakak-kakak dan anak-anak muda yang juga melayani gitu. Dunia ini udah dunia yang sangat jatuh, yang bakal gencar-gencaran merebut anak-anak muda di luar sana yang sedang bimbang. Yuk please, kita sebagai contoh, kita benar-benar harus saling ingetin kalau hidup kita tuh dilihat dan bukan hanya sekedar di atas mimbar atau di sermon atau cuma sekedar di gereja doang, tapi kehidupan kita yang jadi contoh ini benar-benar harus berdampak untuk anak-anak muda sampai mereka melihat kakak-kakak ini Tuhan yang mereka sembah siapa ya, dan mereka akan melihat Tuhan di kehidupan kalian. Betul. Dan perubahan itu perubahan yang datangnya dari dalam ya, inside out, bukan cuma surface, bukan cuma kalian buat show off aja ataupun hanya, maaf saya harus bilang, hanya munafik, kehidupannya munafik, tapi memang itu adalah diri kalian yang sebenar-benarnya karena kalian ketemu dengan firman Tuhan, kalian ketemu dengan kebenaran firman Tuhan, kalian kenal dengan siapa yang menjadi juru selamat kalian. Itu yang mengubahkan kita from the inside out. Semoga terjawab. Wah, pertanyaan berat banget ya, last one. Oke lah, kalau gitu sudah cukup. Seperti biasa, untuk kalian yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, kalian akan mendapatkan merchandise menarik. Ini sama di depan ini. Oh, udah habis ya? Udah habis ya. Entek. Ini ada baju, ada tumbler. Ini gelas? Belum, bukan. Ini lampu belum juga. Bukan. Jangan ini. Ini bukan. Ini belum. Okay. Tapi kalau kalian tertarik ingin beli ini, kayaknya bagus ya yang dipegang. Iya. Ini tuh produk barunya Pijar TV, guys. Kalian bisa beli ya di semua e-commerce. Ini kalau gini gue harus gini lagi nih. Lo bisa beli di semua e-commerce yang ada, bro.
Yes, bro. Cek e-commerce Pijar TV, namanya Kala di Tokopedia, Shopee, Instagram di Made by Kala. Betul, Yo. bro. Yo, Yeah. yo beli ini di Udah. apalah itu. Udah. Ya, pokoknya di bawah sini ya. Kepanjangan ya. Oke. Thank you banget semuanya sudah menyaksikan episode 4 ini di season kedua. Sampai kita bertemu di episode selanjutnya. Saya Billy Yes. Kumahwa. Dan saya Adinda Syalaita Likumahwa. Wendy Missy Face, signing out. God bless you. God bless you all. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.